Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan saya Hamam Sairoji pada mata pelajaran ekonomi materi pokok Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia KD 3.7 4.7. Sebelum lebih lanjut membahas berkaitan dengan Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia, mari kita mengamati gambar berikut. Yang pertama adalah gambar Pertamina, yang kedua ada gambar Alfamart, dan ada gambar PDAM. Dari tiga gambar ini, apa hubungannya dengan badan usaha dalam perekonomian? Kira-kira apa hubungannya? Dan kira-kira apa yang menjadi permasalahan sehingga sebelum melanjutkan pelajaran perlu saya tampilkan. Tentunya yang pertama yaitu apa perbedaan dan persamaannya. Yang kedua, apa saja ciri-cirinya, dan yang ketiga, siapa pemiliknya. Keempat, kenapa ada di Indonesia. Dalam peta konsep, badan usaha itu terbagi mulai dari pengertian, fungsi, jenis, pengelolaan, peran dalam pembangunan ekonomi. Adapun jenisnya itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan lapangan usaha dan berdasarkan kepemilikan modal. Berdasarkan lapangan usaha itu terbagi menjadi ekstraktif, agraris, perdagangan, industri dan jasa. Sedangkan berdasarkan kepemilikan modal itu terbagi atas BUMN, BUMD dan BUMS. Badan usaha dengan perusahaan itu berbeda. Pengertian dari badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis, ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi, bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Adapun ciri-ciri badan usaha antara lain: pertama, bertujuan mencari keuntungan; kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja; dan yang ketiga, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Syarat-syarat badan usaha yang pertama yaitu pemilihan produk dan jasa yang akan dijual atau diperdagangkan. Kedua, cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan. Ketiga, penentuan mengenai harga pokok dan harga jual produk atau jasa. Keempat, kebutuhan akan tenaga kerja. Kelima, organisasi internal. Dan keenam, pembelanjaan dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih. Setidaknya 6 syarat ini harus dipenuhi ketika seorang atau lembaga ingin mendirikan suatu badan usaha. Yang berikutnya yaitu pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga-tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, bila dianalisis lebih jauh, sebenarnya terdapat perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan itu sendiri. Adapun perbedaan antara perusahaan dengan badan usaha bisa kita lihat pada tabel berikut, yaitu badan usaha itu bersifat abstrak, bersifat formal, mencari keuntungan, memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun perusahaan bersifat konkret, tidak selalu bersifat formal, menghasilkan produk tertentu.
Itu tadi sekilas berkaitan dengan pengertian badan usaha dengan perusahaan. Jadi antara badan usaha dengan perusahaan itu adalah hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Berikutnya yaitu fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen sendiri itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Sedangkan fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran. Itu tadi fungsi badan usaha. Berikutnya jenis badan usaha. Di awal sudah kita singgung bahwasanya jenis badan usaha itu dibedakan menjadi dua. Pertama yaitu berdasarkan lapangan usaha dan yang kedua berdasarkan kepemilikan modal. Adapun lapangan usaha itu sendiri dibagi menjadi ekstraktif, agraris, perdagangan, industri dan jasa. Sedangkan berdasarkan pemilikan modal itu terdiri atas BUMN, BUMD, dan BUMS. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas jenis badan usaha pada keseluruhan badan usaha berdasarkan lapangan usaha dan berdasarkan kepemilikan modal hanya terbatas pada BUMN dan BUMD. Adapun BUMS akan kita tampilkan pada pertemuan yang akan datang. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Yang pertama yaitu badan usaha ekstraktif. Badan usaha ini bergerak dalam bidang pengolahan dan pengambilan sumber daya yang tersedia di alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu pada kehidupan manusia. Seperti pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu. Contoh dari badan usaha itu ekstraktif antara lain adalah PT Semen Indonesia, PT Pertamina, dan PT Garam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya seorang kontraktor atau dalam mendirikan bangunan itu pasti menggunakan namanya semen, dan semen itu diantaranya adalah semen gresik, sehingga semen gresik itu mengambil sumber daya alam dari bumi kemudian diolahnya menjadi semen dan semen bisa dimanfaatkan pada kehidupan manusia. Termasuk juga Pertamina yang mana ada produk berupa solar, ada pertalite dan juga Pertamax yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak sebagai bahan bakar penggerak mobil dan kendaraan. Sedangkan garam, seperti kita ketahui bersama bahwasanya garam itu hampir setiap hari dibutuhkan oleh ibu-ibu ketika memasak di dapur. Yang berikutnya yaitu badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang pembudidayaan tumbuh-tumbuhan atau segala kegiatannya berhubungan dengan pertanian. Contoh badan usaha agraris bisa kita lihat pada gambar, yaitu adanya perkebunan kelapa sawit, ada pengolahan kokonat, coklat, dan juga ada kegiatan yaitu tambak. Kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu badan usaha perdagangan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya badan usaha perdagangan ini adalah badan usaha yang mana kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan jual beli agar memperoleh keuntungan. Adapun badan usaha perdagangan itu sendiri meliputi pedagang eceran, supermarket, perusahaan ekspor impor, dan lain sebagainya. Nampak seperti gambar di samping bahwasanya Presiden kita, Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia itu belanja di sebuah pasar dan ibu-ibu tersebut menjajakan barang dagangannya kepada semua konsumen
termasuk kepada Presiden Jokowi. Alfamart pun juga demikian. Alfamart pun juga demikian. Artinya supermarket yang ada di keseluruhan Indonesia itu mereka juga sebagai pedagang. Nantinya mendistribusikan barang dagangnya, menyalurkan barang dagangnya yang bisa dinikmati oleh konsumen. Berikutnya yaitu badan usaha industri. Badan usaha ini bergerak dalam bidang peningkatan nilai ekonomi sebuah barang dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk tertentu yang siap untuk dikonsumsi. Contoh sederhana yang bisa kita lihat pada gambar yaitu PT Djarum dan tekstil. Tekstil ini mereka di pabrik ini itu mengubah mulai dari benang yang dipintal menjadi kain, kemudian kain dijahit menjadi baju yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga celana, sarung, semua jenis pakaian yang diproduksi oleh tekstil merupakan bahan bakunya dari kain tersebut. Jadi mengubah bahan agar barang tersebut bisa dimanfaatkan oleh kehidupan masyarakat. Termasuk juga pabrik jarum yang kita ketahui bersama bahwasanya PT Djarum itu bergerak dalam perusahaan rokok. Rokok bahan bakunya meliputi cengkeh, tembakau, kemudian ada bahan yang lainnya sebagai pelengkap yang mana diproduksi dan dikemas menjadi rokok PT Djarum. Berikutnya yaitu badan usaha jasa. Badan usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara menyediakan jasa, bergerak dalam brand jasa kepada masyarakat. Contoh yaitu BRI dan Asuransi Jaya. BRI yang kita ketahui bersama bahwasanya sama dengan perbankan yang lainnya, artinya di BRI sendiri ada semacam produk yaitu layanan simpan pinjam, menerima simpanan dari masyarakat dan juga memberikan pinjaman kepada masyarakat, bisa melalui KUR ataupun produk-produk BRI yang lainnya. Bisa membantu kegiatan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah pada pelaku usaha yang sekiranya membutuhkan modal, biasanya melakukan pinjaman kepada bank. Di antaranya Bank BRI itu bisa memberikan layanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yaitu Asuransi Jaya. Itu tadi berdasarkan lapangan usaha. Berikutnya yaitu berdasarkan kepemilikan modal. Berdasarkan kepemilikan modal di sini yang pertama yaitu BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. Ciri-ciri dari BUMN yang pertama yaitu kekuasaan penuh ada di tangan pemerintah, merupakan sumber pemasukan negara, segala resiko ditanggung oleh pemerintah, keuntungannya sangat besar, produknya diminati oleh semua kalangan, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik, mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Modal seluruhnya dari negara, saham bisa dimiliki oleh masyarakat, peminjaman pemerintah dalam bentuk obligasi, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini tadi ciri-ciri umum BUMN. Secara sederhana, intinya BUMN itu adalah modalnya dari pemerintah, perusahaannya dimiliki oleh pemerintah, melayani kebutuhan masyarakat secara luas. Itu ciri secara sederhana. Berikutnya yaitu bentuk BUMN. Seperti kita ketahui bahwasanya bentuk BUMN yang pertama yaitu perusahaan umum atau PERUM, adalah perusahaan milik negara yang modal seluruhnya milik negara, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utama yaitu untuk melayani kepentingan umum
sekaligus mencari keuntungan. Contohnya yaitu Perum Dampri, itu yang bergerak dalam bidang transportasi, Perum Bulog bergerak dalam bidang penyediaan kebutuhan pokok utamanya beras, Perum Jasa Tirta dalam artian di sini adalah PDAM, Perum Peruri yaitu percetakan uang Republik Indonesia, dan Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ini adalah contoh dari bentuk BUMN dari perusahaan umum. Bentuk BUMN yang berikutnya yaitu perseroan. Perseroan adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba. Yang pertama contohnya yaitu PT Telkom yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, jaringan. Yang kedua adalah Pos Indonesia yang mana memberikan pelayanan jasa melalui pengiriman paket, pengiriman dokumen, termasuk dengan jual beli materai. Kemudian ada perbankan, ada PT BRI dan Bank Mandiri, termasuk yang lainnya yaitu Bank BTN dan Bank BNI. Itu tadi bentuk BUMN, baik itu dari perseroan ataupun perum. Yang berikutnya yaitu BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi BUMD ini adalah badan usaha milik daerah yang mana daerah satu dengan daerah yang lainnya itu belum tentu sama. Itu menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari masyarakatnya. Ciri-ciri dari BUMD itu yang pertama didirikan oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah dituangkan dalam Perda. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. 3. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. 4. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang, melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan, sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat, bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah, dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non-bank, dan yang terakhir dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD. Ini adalah ciri-ciri dari BUMD. Kemudian kita lihat BUMD yang ada di Kabupaten Madiun itu contohnya apa? Contoh perusahaan yang dikelola BUMD yang ada di Kabupaten Madiun yaitu yang pertama adalah PDAM Tirta Dharma Purabaya, yang mana PDAM ini bergerak dalam bidang penyediaan air, termasuk saat ini kita ketahui bersama bahwasanya PDAM di Kabupaten Madiun itu juga memproduksi air minum dalam kemasan yang diberi nama Yoiki. Selain PDAM ada namanya Bank Daerah Kabupaten Madiun. Contoh lain banyak yang dikelola BUMD, termasuk Unggul Square, kemudian ada yang lain sebagainya. Itu tadi anak-anakku semuanya berkaitan dengan fungsi, jenis, dan juga pengertian antara BUMN dan juga BUMD. Kemudian untuk BUMS itu akan kita bahas pada pertemuan yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Berikutnya untuk tugas pertemuan berikutnya yaitu amatilah badan usaha yang ada di wilayah Kabupaten atau Kota Madiun, kemudian kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Apakah itu bagian dari BUMN atau bagian dari BUMD
atau mungkin bagian dari BUMS. Itu tugasnya untuk anak-anak pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih.